Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang tema 6, membangun masyarakat sejahtera, subtema 2, kelas 6. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah PPKN. PPKN yaitu hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak ditetapkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini contoh hak warga negara Indonesia. Pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Keempat, memiliki kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Kelima, kebebasan memilih dan memeluk kepercayaan yang diyakininya. Dan yang keenam, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Selanjutnya, menentukan gagasan utama. Gagasan utama dapat kita kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Selanjutnya adalah IPA, yaitu tentang pubertas. Pubertas itu dialami oleh remaja putra maupun remaja putri. Pubertas biasanya dimulai dari umur 10 tahun. Perempuan mengalami masa pubertas yang lebih cepat daripada laki-laki. Perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Aktifnya organ reproduksi disebut dengan perubahan primer, sedangkan perubahan secara fisik disebut sebagai perubahan sekunder. Pada masa pubertas, tubuh akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perubahan psikologis ditandai dengan munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Hal yang harus dilakukan saat mulai memasuki masa pubertas adalah segera mengkomunikasikannya kepada orang dewasa, seperti orang tua dan kakak. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengikuti norma agama dan norma sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah tumbuh rambut halus pada ketiak, tubuhnya jangkun, suara membesar, otot kencang dan besar, dan dada bidang. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah tumbuh rambut halus pada ketiak, suara melengking, pinggul melebar, kulit halus, dan payudara mulai tumbuh. Materi selanjutnya adalah IPS, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Sikap yang dapat kita teladani dari perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan masa lampau adalah dengan cara sikap pertama, nasionalisme, kedua, solidaritas antar seluruh masyarakat, ketiga, toleransi, keempat, peduli terhadap lingkungan, dan lima, jiwa kesatria. Dengan
persatuan dan kesatuan, para pahlawan berhasil memperoleh dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan semangat ini pula, kita harus mampu menjaga kedaulatan NKRI. Contoh upaya mempertahankan NKRI: 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Sikap cinta tanah air. 3. Membina persatuan dan kesatuan. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, menghargai pendapat orang lain; yang kedua, mempelajari budaya daerah; yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri; dan yang terakhir, kerja bakti kampung. Selanjutnya adalah materi SPDP, yaitu tari kreasi daerah. Tari tradisional adalah tarian khas masing-masing daerah dan dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Contoh tari kreasi tradisional beserta asalnya adalah tari kuda kepang dari Jawa Tengah, tari reog dari Jawa Timur, tari piring dari Minang Sumatera Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari saman dari Aceh. Selanjutnya adalah jenis-jenis tarian. Tari kreasi daerah atau tradisional merupakan tarian daerah yang dikreasikan dari segi gerak, bentuk, komposisi, maupun aspek lain, tapi masih dalam konteks tarian tradisional. Selanjutnya adalah tari kreasi modern, merupakan tarian yang tidak memiliki aturan baku, diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah tari kontemporer, adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi, tidak terlihat pakem-pakem tarian seperti pada tarian tradisional. Tari kreasi dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan, maupun tunggal. Sekian ya teman-teman, terima kasih telah menonton presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu menjaga kesehatan, doa agar keadaan menjadi seperti semula. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe.